Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita semua oleh Allah masih diberi kesempatan yang sangat baik hidup di subuh ini, dan Allah menggerakkan tubuh kita untuk melaksanakan sebahagian yang Allah wajibkan kepada kita, yakni melaksanakan sholat subuh berjamaah. Yang mudah-mudahan sholat subuh yang barusan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua mendapat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemuliaan, kebahagiaan yang abadi di negeri akhirat nanti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan kembali taklim dari kitab Bulughul Maram, masih dalam judul sifat sholat. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Abi Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya. Qala, kata sahabat Abi Hurairah, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang isi sabdanya, idza sajadah, apabila melaksanakan sujud, ahadukum, salah seorang di antara kamu, fala yabruk, maka janganlah duduk berlutut. Janganlah duduk berlutut. Kama yabrukul ba'iru, sebagaimana duduknya unta. Wal yadho', dan hendaklah seorang di antara kamu yang sujud itu akan sujud menyimpan yadaihi, kedua tangannya, qabla rukbataihi, sebelum dua lututnya. Akhrajahu, telah mengeluarkan kepada hadis ini salah satu imam yang tiga. Nah, yang dimaksud imam hadis yang tiga adalah Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan Imam Nasa'i. Nah, dalam hadis ini menerangkan tentang cara turun ke bawah untuk melaksanakan sujud. Jadi di hadis ini yang didahulukan itu dua telapak tangan itu. Nah, jadi kalau sujud dari atas kan berdiri, nah, mau sujud ke bawah, yang pertama disimpan di tempat sujud itu adalah dua telapak tangan, baru lutut, terus dahi. Dahi. Tapi dalam hadis yang lain dari jalur Wa'il bin Hujrin, nah, kalau di hadis ini, ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sajada. Nah, kata Wa'il bin Hujrin, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada, apabila beliau melaksanakan sujud, wa doa, maka beliau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyimpan rukbataihi, dua lututnya, qabla yadaihi, sebelum dua tangannya. Akhrajahu, mengeluarkan kepada hadis ini al-arba'atu, imam yang empat. Yang dimaksud imam hadis yang empat yaitu semua imam yang tujuh, kecuali Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Yani yang meriwayatkan hadis yang barusan itu Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah. Nah, kalau di hadis yang jalurannya dari Wa'il bin Hujrin, yang dilakukan oleh Rasul turun ke bawah untuk sujud itu, pertama adalah menyimpan dua lutut sebelum dua tangan. Jadi kepanya bawah, nah lutut dulu, lalu dua tangan. Nah, berarti ada dua hadis yang dapat kita temukan cara turun dari atas ke bawah untuk melaksanakan sujud. Jadi bisa tangan dulu, rupanya tadi tangan tuh Allahu Akbar, tangan dulu, lalu lutut. Tanya, nah, hadis dari jalur Wa'il bin Hujrin yang dilakukan oleh Rasul adalah lutut dulu. Lutut menyimpan, ya, lutut dua lutut sebelum dua tangan. Nah, jadi ada dua hadis banyak. Nah, jadi
yang dilakukan oleh kita bisa tangan dulu yang pertama nempel ke tempat sujud itu atau dua lutut. Nah, berarti kieu panjang orang sehat kan yang itu tahu. Allahu akbar. Kecuali bermasalah, ya bermasalah. Ada anu pinggangna sakit gitu, eta menyesuaikan sareng kemampuan si pelaku sholat tersebut. Alhamdulillah dua hadis telah tersampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Yang benarnya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya begini Pak Nyai. Jadi hadis pertama tadi dari jalur Abi Hurairah ya, menerangkan di waktu akan sujud kedua tangan harus diletakkan dahulu sebelum meletakkan kedua lutut. Sedangkan hadis dari jalur Wa'il bin Hujrin menerangkan sebaliknya, yaitu meletakkan kedua lutut lalu kedua tangan. Nah, jadi bisa dua cara banyak. Bisa dipahami Pak ya? Insyaallah. Alhamdulillah dua hadis telah tersampaikan. Yang benarnya mutlak dari Allah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Yang salahnya semoga Allah memaafkan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.